Mari merapat karena kita akan lanjutkan cerita Yurian. Kita flashback ke beberapa menit yang lalu sebelum ketua organisasi Pedang Putih itu dikalahkan oleh Yurian. Lebih tepatnya, kita kembali di mana Yurian bertempur melawan pria itu. Di mana pria itu menggunakan supranatural sihir petir. Dijelaskan bahwa sihir jenis api, air, dan angin merupakan jenis sihir alam yang diajarkan oleh para roh hingga mengalami banyak perkembangan. Sementara sihir jenis petir tak seorang pun yang bisa meniru atau memilikinya. Pria itu yang menciptakan sihir jenis petir dengan cara mengabdikan hidupnya. Dengan kata lain, dia sampai ke titik ini dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu Yurian berkata, "Jadi yang barusan ini adalah sihir jenis petir? Jika memang petir, bukankah seharusnya lebih menyengat? Tapi kenapa sihirmu itu hanya bersinar lalu meledak dan membuat mata orang lain jadi silau?" Pria itu kesal mendengar ucapan Yurian. Dia kembali melancarkan 3 serangan sihir petir sekaligus. Mulai dari pedang petir, kapak petir, hingga palu petir. Dia menyebutnya sebagai senjata dewa petir. Di mana ketika ketiganya menyatu, maka akan menghasilkan efek yang lebih kuat dan menjadi pedang petir dewa. Yurian menutup matanya karena pancaran cahayanya membuat matanya sakit. Di saat yang sama, serangan itu turun ke arah Yurian. Yurian langsung berkata, "Lenyaplah." Dalam sekejap mata, serangan sihir itu langsung lenyap entah kemana. Pria itu termenung sejenak karena masih tidak paham dengan kejadian barusan. Barulah setelahnya, Yurian mengeluarkan sihir petirnya dan berkata, "Kau, coba lihat ini. Ini baru yang namanya sihir petir." Pria itu mulai merasa ketakutan dan beralasan bahwa Yurian harus menggunakan kekuatan itu untuk keadilan. Yurian menjawab bahwa pria itu hanya beralasan saja. Akhirnya Yurian melesatkan serangan petirnya hingga pria itu mokat. Kita kembali ke waktu yang sekarang di mana Meiba menjawab pertanyaan si Chris bahwa Meiba merupakan anggota dari Pedang Putih. Dan tujuan awal Meiba adalah memokatkan Yurian. Tapi sekarang, Meiba berubah pikiran dan ingin menyelamatkan Yurian. Si Chris merasa lega dengan jawaban Meiba. Dari jawaban Meiba, si Chris bisa menilai bahwa Meiba masih mengedepankan perasaannya kepada Yurian. Yang itu artinya, Meiba bukan lagi ancaman. Setelahnya, si Chris menyimpulkan bahwa negara dewa sudah melakukan kesalahan yang fatal. Karena si Chris tahu bahwa latihan kelompok Pedang Putih sepenuhnya berada di bawah otoritas dan fasilitas negara dewa. Pria itu mulai merasa cemas dan ketakutan. Dia beralasan bahwa ada sesuatu yang lain di tempat Yurian dan ketuanya, hingga membuat ketuanya yang kuat itu mokat seperti ini. Pria itu juga menyampaikan bahwa Yurian juga pasti sudah mati, karena sesuatu itu bahkan bisa menghabisi ketuanya. Selain daripada itu, pria itu juga merasa khawatir jika si Chris akan mengetahui lebih dalam dari semua rencana negara dewa. Tidak lama setelahnya muncul 2 orang lainnya yang mengenal si Chris. Pria rambut merah ini bernama Solan. Dan Solan merupakan pahlawan immortal musim panas. Lalu yang satunya ini bernama Mistis. Mistis adalah pahlawan immortal musim dingin. Mereka berdua mencari si Chris karena si Chris sudah mengambil daging milik kekaisaran. Mereka menyuruh si Chris agar tetap di sini dan tidak pergi kemana-mana. Si Chris curiga bahwa temannya itu memiliki suatu kesepakatan dengan negara dewa. Awalnya Solan enggan menjawab, tapi Mistis menjawabnya dengan jujur. Mistis berkata bahwa kekaisaran memang mendukung negara dewa, tapi Mistis dan juga Solan tidak tahu detailnya seperti apa. Pria mata hijau ini merasa lega karena ada pihak lain yang datang membantunya. Akhirnya pria ini menyuruh Solan dan Mistis agar segera menghabisi si Chris. Dan setelahnya membantunya untuk mengurus Yurian. Tapi Mistis langsung menjadikan pria itu seperti es batu. Mistis berkata bahwa bagaimanapun juga, si Chris adalah kawannya. Setelah itu si Chris menyuruh Meiba untuk pergi dan menyelamatkan Yurian. Sementara si Chris sendiri akan tetap di sini untuk menjaga ibunya Meiba dan mengurus orang-orang itu. Awalnya Solan melarang agar Meiba tidak pergi kemana-mana.
Tapi Mistis berkata bahwa Meiba boleh pergi jika memang dia ingin. Karena Mistis hanya diperintahkan untuk mengawasi si Chris saja. Akhirnya Meiba pun langsung pergi seketika itu juga. Di sisi Soland, dia melarang Meiba pergi karena Soland khawatir dengan keselamatan gadis bernama Meiba itu. Setahu Soland, orang nomor 1 yang merupakan pemimpin kelompok pedang putih sudah mulai bergerak dan bisa membahayakan Meiba. Scene pindah di tempat berkumpulnya orang-orang dari negara dewa. Salah satu penjaga datang dan mengabarkan bahwa mereka melihat cahaya petir pedang dewa. Pemimpin pedang suci memberitahu Armin bahwa itu adalah kemampuan milik ketua kelompok mata merah bernama Rakil, di mana sihir itu hanya bisa digunakan sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Dan biasanya, Rakil bisa menggunakan sihir petir itu atas izin dari pemimpin mata abu-abu ini. Selain daripada itu, seharusnya kekuatan petir itu akan langsung menghancurkan semua tempat di sini ketika petir dewa itu menyentuh tanah. Tapi faktanya, tanah di sini masih aman bahkan tidak ada getaran apapun. Yang itu artinya, sihir itu berhenti sebelum menyentuh tanah. Armin langsung melampiaskan kekesalannya kepada Todis. Karena Todis bertugas mengamankan lokasi agar rencana ini bisa berjalan lancar. Padahal Armin sudah bersusah payah mengikuti rencana kekaisaran karena Armin ingin mengambil kendali di tempat ini. Tapi akhirnya malah muncul masalah lain. Todis menjelaskan bahwa sebelumnya, muncul ancaman dari monster level 4 yang menyebabkan tamu bangsawan dari berbagai negara meninggal. Untuk menghindar dari tanggung jawabnya, Kaisar menjadikan orang misterius bernama Yurisu sebagai mata-mata. Sehingga Yurisu dianggap sebagai musuh manusia. Meski terdengar aneh jika menuduh Yurisu, tapi banyak yang tidak keberatan dengan hasil rapat saat itu. Setelah itu, pemimpin pedang putih angkat bicara. Dia akan mengurus sesuatu yang terjadi di lokasi ketua merah. Todis melarang pemimpin itu pergi karena Todis khawatir dengan keselamatan pemimpin pedang putih. Tapi Armin langsung menamparnya dan menyuruhnya agar diam dan tidak bicara. Singkatnya, pemimpin pedang putih sudah sampai di lokasi ketua merah. Di lokasi ini, dia bertemu dengan Yurian yang menyamar menjadi Yurisu. Pemimpin pedang putih itu berkata, "Apakah kau melihat orang yang memakai pakaian yang sama denganku? Selain itu, kenapa kau bisa selamat di tempat lokasi munculnya petir pedang dewa di sini?" Yurisu menjawab bahwa Yurisu sudah menghabisinya. Barulah pemimpin pedang putih paham bahwa sesuatu itu adalah ulah dari orang bertopeng di hadapannya itu. Flashback histori tentang kemampuan pemimpin pedang putih di mana waktu itu, manusia ingin melakukan sesuatu seperti kebaikan. Manusia merasa iri dengan Angel yang bisa dekat dengan Tuhan mereka. Akhirnya manusia menculik bayi Angel dan memasukkannya ke dalam suatu wadah. Kembali ke waktu sekarang di mana pemimpin pedang putih mengeluarkan labu Angel. Dia menjelaskan bahwa derita dan tangisan Angel selama 300 tahun akan berubah menjadi sebuah kutukan. Siapapun yang menyentuh atau mendapat kutukan itu, maka dia akan sengsara selamanya. Labu Angel itu mengeluarkan air yang mereka sebut sebagai air mata Angel. Dan pemimpin pedang putih menggunakan itu untuk menyerang Yurisu. Serangan itu langsung melesat ke arah Yurisu. Tapi Yurisu sama sekali tidak menghindarinya. Setelah menerima serangan itu, nampak aura yang sangat berat di tubuh Yurisu. Pemimpin pedang putih mengira bahwa urusannya sudah selesai. Dan dia berencana mencari anak bernama Yurian. Tapi rupanya, Yurisu masih baik-baik saja. Yurisu langsung melesatkan serangan pedangnya. Dan serangan Yurisu langsung membelah labu Angel itu. Saat labu itu rusak, ada sosok Angel yang keluar dan langsung pergi menjauh. Sembari memegang lengannya yang sakit, pemimpin pedang putih tidak menyangka bahwa labu Angel yang merupakan artefak tingkat nasional itu bisa dihancurkan begitu saja. Dalam benak Yurisu, racun yang digunakan Meiba bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan dari pemimpin pedang putih barusan. Pemimpin pedang putih menebak bahwa orang bertopeng di hadapannya adalah Yurisu yang dikabarkan sebagai musuh manusia. Akhirnya dia menggunakan skill buff terhadap dirinya sendiri, kemudian melesatkan serangan bertubi-tubi ke arah Yurisu.
Pemimpin itu mengklaim bahwa apapun yang terkena tinjunya, maka dia akan langsung lenyap seketika. Dan itu terbukti saat dia melesatkan tinjunya dan mengenai sebuah pohon. Sebagian pohon itu langsung berlubang dan lenyap entah kemana. Serangan tinju yang kedua berhasil mengenai Yurisu. Awalnya, pemimpin itu mengira bahwa Yurisu sudah lenyap. Tapi dia tidak menyangka, Yurisu bahkan tidak terluka sama sekali. Pemimpin itu menoleh ke arah kanan dan kiri lalu berkata, "Sekarang aku mengerti. Barusan kau menghindari seranganku. Dan kau kembali ke tempat serangan itu sambil mengeluarkan asap. Kau memang sangat berbeda dari lalat pengganggu lainnya." Tanpa basa-basi, Yurisu langsung melesat maju dan berkata, "Justru kalimat itulah yang sebenarnya ingin aku katakan padamu. Kau sangat berbeda dari lalat lainnya." Serangan Yurisu langsung menghantam pemimpin itu dan menimbulkan efek getaran. Namun, pemimpin itu masih bisa selamat dan hanya mengalami luka dalam setelah dia menahan serangan Yurisu. Pemimpin itu mulai ketakutan dan mencoba menjauh dari Yurisu. Setelah itu, dia berkata, "Tunggu, kenapa kau menggangguku? Apa kau ingin menghancurkan negara kami?" Yurisu menjawab bahwa rumor itu juga disebabkan oleh orang-orang seperti pemimpin itu. Yurisu terus berjalan mendekat dan menyampaikan keluhannya. Di mana saat Yurisu menghabisi monster level 4, seharusnya Yurisu dianggap sebagai pahlawan. Tapi orang-orang malah memutarbalikkan fakta sehingga Yurisu dicap sebagai musuh manusia. Disitulah Yurisu sangat kesal sampai-sampai energinya meledak keluar. Pemimpin itu langsung ketakutan saat dia merasakan jumlah energi yang sangat kuat terpancar dari Yurisu. Setelah itu, Yurisu memaksa pemimpin itu untuk menuntunnya ke lokasi orang-orang yang sudah merencanakan semua ini. Pindah di lokasi Meiba di mana dia bertemu dengan pasukan sekutu dalam perjalanannya. Meiba langsung menyerang mereka dengan pukulan dan skill aura iblisnya sehingga dua penjaga itu tidak sadarkan diri. Tidak lama setelahnya, muncul pria bernama Shinmo yang menjabat sebagai kepala pertahanan. Dia langsung mendekati Meiba dan memaksa Meiba agar mengungsi. Meiba langsung menggunakan aura iblisnya dan Shinmo langsung tidak sadarkan diri seketika itu. Penjaga yang lain kabur untuk memanggil bantuan dan melapor ke atasan mereka. Sementara Meiba sendiri terkena efek halusinasi dari skillnya sendiri. Halusinasi itu memunculkan anggota pedang putih yang mengatakan bahwa Yurian sudah mokat. Dan mereka menyalahkan Meiba karena sudah mengkhianati Yurian yang merupakan temannya sendiri. Meiba langsung memukul wajahnya sendiri sehingga dia lepas dari halusinasi itu. Dan setelahnya, dia kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Yurian. Dalam benak Meiba, dirinya berharap sesuatu yang muncul di lokasi Yurian hanyalah monster level 4. Karena jika yang muncul adalah pemimpin pedang putih, maka itu lebih berbahaya menurutnya. Pindah di lokasi Yurisu di mana dia menggunakan pemimpin pedang putih sebagai tunggangannya untuk menuju lokasi mereka. Pemimpin itu tidak menyangka jika nasibnya akan berakhir seperti ini hanya karena tidak berdaya menghadapi Yurisu. Dalam benak pemimpin pedang putih, dari semua orang yang ada, kenapa dirinya harus bertemu dengan orang bernama Yurisu yang kuat dan kejam ini? Pemimpin pedang putih berencana membawa Yurisu ke tempat lain. Karena menurutnya akan berbahaya jika membawa Yurisu ke lokasi Armin. Tapi niat buruknya itu ketahuan oleh Yurisu. Yurisu mengancam akan menghabisi pemimpin pedang putih jika tidak berjalan ke arah yang benar. Karena ketakutan, pemimpin pedang putih langsung menambah kecepatan larinya menuju ke lokasinya. Pindah di lokasi Orin dan yang lainnya di mana mereka didatangi oleh penjaga yang lain. Penjaga itu menghalangi mereka agar tidak keluar. Orin menolak dengan alasan bahwa sebagai ketua tim, dia ingin melindungi anggotanya. Setelah itu, Raizo maju untuk melawan. Penjaga itu langsung menampar Raizo hingga kepalanya terpental. Penjaga itu berkata, "Kalian para ksatria muda, jangan pernah meremehkan ksatria yang sudah menerima pelatihan khusus seperti kami." Setelah itu Raizo melancarkan serangan balasan di mana dia mengadu dan menghantamkan kepalanya. Akibatnya, penjaga itu langsung pingsan di tempat. Orin terkesan karena ternyata,
Raizo sangat tangguh. Kembali di Raizo di mana dia mengancam penjaga yang satunya. Pindah di lokasi Armin di mana salah satu penjaga datang dan melaporkan sesuatu. Dia melapor bahwa keberadaan pemimpin pedang putih tiba-tiba saja menghilang. Ditambah dengan hancurnya artefak tingkat nasional yang dibawa pemimpin pedang putih. Selain itu, juga dikabarkan munculnya orang yang misterius bernama Yurisu. Setelah mendengar nama Yurisu, Armin dan Todis langsung terdiam. Todis tidak menyangka jika Yurisu bisa mengatasi bahkan sampai bisa mengalahkan pemimpin pedang putih. Pak tua ini merasa cemas dan menyuruh Armin agar segera menghabisi Yurisu di tempat ini secepat mungkin.